Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan tema 7, subtema 1 pada pembelajaran keempat. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu. Anak-anak, seperti yang telah kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian, lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Mari kita bahas bersama-sama. Ada beberapa faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Di antaranya, perjuangan bersifat kedaerahan, perlawanan tidak dilakukan secara serentak, masih bergantung pada pimpinan. Jika pimpinan tertangkap, maka perlawanan akan terhenti. Kemudian, kalah dalam persenjataan, dan juga Belanda menerapkan politik adu domba. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Masa perjuangan melalui organisasi kebangsaan disebut dengan masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal atau perkembangan pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, dan Indis Partij. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu, tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Berikutnya, masa awal radikal terjadi pada tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal diantaranya adalah Himpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Selanjutnya adalah masa moderat, terjadi pada tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Munculnya rasa kebangsaan di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kenangan kejayaan masa lalu, khususnya pada kejayaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya serta keberagaman kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Majapahit, kerajaan mampu menguasai seluruh Nusantara. Adapun pada masa Sriwijaya, kerajaan mampu berkuasa di lautan karena pasukan maritimnya yang kuat. Masih ingatkah kamu tentang peristiwa Sumpah Pemuda? Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah pernah mempelajarinya. Mari kita ulas sedikit tentang hasil keputusan pada malam penutupan Kongres Pemuda Indonesia II, tanggal 28 Oktober 1928. Pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda.
atau berwatak nasional dalam arti luas. Dan keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Peristiwa Sumpah Pemuda menunjukkan adanya rasa persatuan dan kesatuan di antara para pemuda yang berbeda ras, suku, golongan, dan agama. Ada beberapa unsur yang membedakan antar suku di Indonesia. Yang pertama adalah adat istiadat. Setiap suku bangsa Indonesia pasti memiliki adat istiadat tertentu. Contohnya upacara pembakaran mayat atau ngaben di Bali. Unsur yang kedua yaitu bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Contohnya adalah suku Jawa memiliki bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Yang ketiga yaitu sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.